Ada hal-hal yang diam-diam mengikat kaki kita, bukan karena rantai, tapi karena pola pikir yang kita pelihara tanpa sadar. Kamu bisa rajin, kamu bisa cerdas, tapi selama mental ini masih kamu anggap biasa, langkahmu akan terasa berat. Meski jalan di depan sudah terbuka, ini bukan soal takdir. Ini soal kebiasaan berpikir yang diam-diam membuat kita nyaman di tempat yang sebenarnya sudah terlalu kecil untuk impian kita. Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir. Tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Pertama, orang kaya itu jahat. Saat kita takut menjadi apa yang kita inginkan. Saya pernah merasa gini, kalau jadi kaya, nanti dibilang serakah. Kalau sukses, nanti dibilang sombong. Kamu juga pernah mikir begitu? Ini bukan soal uang semata, tapi soal rasa takut akan identitas baru. Kita ingin naik level, tapi takut kehilangan validasi dari orang sekitar. Jadi, kita menciptakan narasi untuk membenarkan posisi kita sekarang. Dan yang paling umum, menyederhanakan orang sukses, jadi pasti curang, pasti jahat, atau pasti nepotisme. Padahal, kalau kita terus percaya bahwa kesuksesan itu identik dengan kejahatan, kita nggak akan pernah mengizinkan diri kita untuk sukses. Karena siapa sih yang pengen jadi jahat? Stoikisme bilang, "It's not the thing itself that harms you, but your judgment about it." Masalahnya bukan pada kekayaan, tapi pada bagaimana kita menghakimi kekayaan itu. Coba balik pertanyaannya. Bagaimana saya bisa sukses tanpa kehilangan integritas? Bukan, bagaimana saya bisa tetap suci dengan tidak terlalu mencoba? Kedua, banyak mau, sedikit aksi. Ketika impian kita jadi obat tidur bukan alarm pagi. Kita semua punya keinginan, punya bucket list, vision board, notes penuh resolusi tahun baru. Tapi apa gunanya mimpi besar kalau nggak pernah berubah jadi gerakan kecil? Saya dulu sering ngeles, nunggu waktu yang tepat. Nanti deh, pas sudah siap. Tapi kamu tahu apa yang nggak pernah datang? Waktu yang tepat dan yang nggak pernah cukup, rasa siap. Kamu dan saya, kita nggak butuh lebih banyak motivasi. Kita butuh gerakan pertama, 1 email dikirim, 1 jam dimulai, 1 tugas kecil diselesaikan. Stoik bilang, "Don't explain your philosophy, embody it." Jangan hanya bicara tentang siapa kamu ingin menjadi. Tunjukkan dari tindakan harianmu. Mulai sekarang, jangan tunggu hari besar. Tiap pagi bangun, dan pilih 1 hal kecil yang mendekatkanmu ke impianmu. Ketiga, selalu mengandalkan orang lain saat kita menukar potensi dengan kenyamanan. Saya paham, kadang hidup berat, dan nggak salah kok minta bantuan. Kita manusia, bukan robot. Tapi beda antara minta tolong dan mengandalkan terus. Beda antara jeda dan pasrah. Ketika kita terus meminta solusi dari luar, kita kehilangan otot mental kita sendiri. Otot untuk memecahkan, berinisiatif, bertanggung jawab. Saya pernah mengalami masa di mana saya terlalu sering bertanya, siapa yang bisa bantu saya? Padahal saya harusnya bertanya, apa langkah terkecil yang bisa saya ambil sekarang sendiri? Karena setiap kali kita memutuskan untuk bertahan, bukan berkembang, kita membayar harga mahal, kehilangan rasa percaya diri. Kemandirian bukan berarti menolak bantuan, tapi berarti kita tetap berdiri. Meskipun tak ada yang menyodorkan tangan. Keempat, menyalahkan dunia saat kita lupa berkaca dan terlalu sibuk menunjuk. Pernah bilang gini, bos gue toksik, keluarga nggak support, lingkungan gue emang nggak mendukung. Saya pernah, banyak, dan saya baru sadar, setiap kali saya menyalahkan dunia, saya kehilangan kontrol atas hidup saya sendiri. Marcus Aurelius pernah nulis di jurnalnya, "Don't waste time arguing what a good person should be. Just be one." Kalau dunia memang kacau, bukankah lebih penting kita memperbaiki cara kita berdiri di tengah kekacauan itu? Bukan siapa yang salah, tapi apa yang bisa kita lakukan. Bukan siapa yang menjatuhkan,
Tapi bagaimana kita bisa bangkit? Refleksi bukan berarti menyalahkan diri, tapi berani bertanya, apa yang bisa saya ubah dari dalam keluar? Kalau dari tadi kamu merasa, kayaknya ini gua banget. Tenang, saya juga pernah di sana. Kita semua pernah punya pola pikir yang bikin kita berhenti jalan. Tapi kabar baiknya, pola pikir bukan DNA. Ia bisa diubah, dan kamu bisa mulai hari ini. Bukan dengan perubahan besar, tapi dengan satu keputusan kecil untuk berani melihat ke dalam, untuk jujur, untuk bertanggung jawab, bukan demi siapa-siapa, tapi demi dirimu sendiri, karena kamu nggak akan bisa maju selama kamu masih membawa beban mental yang sama. Lepaskan, dan pilih untuk bertumbuh. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo bergabung bersama kami di Ruang Pemikir, tempat untuk kamu yang ingin tumbuh satu langkah kecil tiap harinya. Semoga hari ini jadi awal yang kamu banggakan suatu saat nanti. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.